Hai adik-adik, kembali lagi dengan Karina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 3 tema 7. Di subtema 4, perkembangan teknologi transportasi. Di pembelajaran 6 kali ini kita akan belajar mengenai perilaku yang harus dihindari dalam keberagaman. Ini ada di halaman 207 sampai dengan 209. Yuk dukung terus channel Karina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Karina ucapkan terima kasih banyak ya. Tujuan pembelajaran kita untuk kali ini yang pertama dengan berdiskusi adik-adik dapat menjelaskan perilaku yang harus dihindari agar tidak terjadi konflik dalam keberagaman. Dan dengan membaca tabel, adik-adik dapat menggambarkan perilaku yang harus dan tidak boleh dilakukan agar tidak terjadi konflik dalam keberagaman. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu Guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik, ini ada di halaman 207 ya. Kita sudah mengenal bermacam-macam alat transportasi. Pilihlah salah satu alat transportasi kesukaanmu. Kapan kamu terakhir menggunakannya? Apa manfaatnya untukmu? Ceritakan kepada temanmu ya. Nah, adik-adik di sini Karina sudah membantu untuk memberikan informasi untuk jawabannya. Nanti adik-adik ini sebagai acuan untuk adik-adik, nanti boleh menggunakan kata-kata sendiri ya. Nah, alat transportasi kesukaan Karina adalah kereta. Terakhir kali Karina menggunakan kereta ketika pulang ke kampung halaman ayah atau ke kampung halaman Kak Rina ya, pada lebaran tahun lalu. Aku menyukai kereta karena ketika lebaran berpergian dengan mobil akan macet, sementara dengan kereta akan lebih cepat ya. Adik-adik nanti buat sesuai dengan kesukaan adik-adik ya. Kita lanjut ya. Ayah Siti sedang mengendarai mobil di jalan raya. Tiba-tiba terdengar sirene ambulans. Siti mengingatkan ayah. Ayah menepi dan memberi jalan untuk ambulans. Ayah menghormati dan menghargai orang yang sakit. Orang yang sakit harus segera ditolong. Pernahkah kamu melihat ambulans yang membunyikan sirene di jalan raya? Apakah semua mobil menepi seperti mobil Ayah Siti? Apa yang seharusnya dilakukan oleh mobil-mobil itu? Nah, diskusikan pengalamanmu dengan temanmu dan tuliskan kesimpulannya di sini. Ya. Nah, kita lihat ya adik-adik, di sini jawaban Karina adalah ketika kita mendengar bunyi sirene, segeralah menepi dan berikan jalan untuk ambulans ataupun mobil pemadam kebakaran. Karena sirine berfungsi untuk memberitahu kendaraan lain agar memberi jalan. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ya. Ambulans dan mobil pemadam kebakaran adalah alat transportasi khusus. Apa yang harus dan tidak boleh kita lakukan oleh pengendara mobil lain ketika mobil itu membunyikan sirene? Nah, kita lihat ya adik-adik. Di sini ada tabel ya, yang mana ambulans membunyikan dan mobil pemadam kebakaran membunyikan sirene. Berarti yang harus dilakukan mobil apa dan yang harus dilakukan oleh mobil lain apa. Nah, yang harus dilakukan yang pertama, menghormati prioritas pengguna kendaraan lain. Ya, jadi prioritas itu kayak didahulukan ya adik-adik ya, seperti itu. Jadi makanya kalau ada dengar bunyi sirene kita menepi dulu supaya ambulans atau mobil pemadam kebakarannya bisa lewat. Kemudian segera memberi jalan kepada mobil tersebut ya, dan tidak menghalangi jalan untuk mobil tersebut. Ya, kemudian yang tidak boleh dilakukan ya, tidak memberi jalan. Nah, itu jangan ya adik-adik, karena kenapa? Kalau ambulans nih, berarti kan isinya orang sakit. Nah, kalau ambulans yang nggak nyala sirenenya nggak apa-apa ya, kita nggak kasih jalan karena berarti mungkin itu ambulansnya lagi pulang ya, habis nganterin sudah selesai ya, atau mungkin lagi isi bensin, itu nggak apa-apa. Tapi kalau berbunyi segera menepi ya. Kenapa? Karena kalau terlambat datang ke rumah sakit, kasihan dong ya adik-adik pasien sakit yang ada di dalam sana ya. Atau kalau misalnya pemadam kebakaran, kalau bunyi berarti kan ada kebakaran dan mau dipadamkan ya. Kalau kelamaan datangnya, nanti kebakarannya udah merembet kemana-mana adik-adik ya, bahaya. Lalu kemudian tidak peduli dengan sekitar ya. Udah lihat ada mobil pemadam kebakaran sama ambulans di belakang mobilnya, tapi dia diam aja ya. Udah dengar sirene tapi diam aja. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, itu dia adik-adik untuk pembelajaran kita kali ini ya.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun dalam materi yang diberikan. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Sampai jumpa di video berikutnya adik-adik. Dadah!